Yang saya muliakan, para kiai, para alim, para tokoh agama yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir di tengah-tengah kita sahabat saya Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, tepuk tangan untuk beliau, beserta Wakapolda dan pejabat utama yang saya hormati. Ada juga Bapak Danrem, tepuk tangan untuk Pak Danrem, Ibu Kajati, jajaran Forkompinda, siapa lagi Pak yang hadir? Pak Bupati Bantul, Gus Halim, tepuk tangan. Saya cuman heran, saya melalang buana ke seluruh Indonesia, bahkan sampai Amerika, diundang oleh kepala daerah di seluruh Indonesia. Bupati Bantul belas ora tahu. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Jogja yang saya cintai, beli semangka bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Jogja yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Maka malam hari ini nyuwun sewu, keindahan nampak nyata di hadapan kita. Kenapa? Karena dengan kepala yang berbeda-beda. Ada yang pakai kuning, ada yang pakai coklat. Ada yang pakai hitam, ada yang pakai putih. Dan di sana, ya Allah, pink. Nah, artinya apa? Di dalam memilih warna jilbab saja, kita semuanya bisa beda pilihan. Dalam soal berbusana, Gus Miftah lebih suka pakai baju hitam. Kenapa hari ini pakai baju hijau? Karena istri memilihkan baju ini. Saya pakai karena menghargai perasaan istri. Nah, demikian juga Allah takdirkan bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku, budaya, dan bahkan agama. Saya bilang, Qatar itu merupakan negara yang berada di Liga Arab. Jazirah Arab, mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Ada 22 negara, satu bahasa yang seharusnya mereka mampu berdiri di atas satu negara. Tapi ternyata Liga Arab terpecah menjadi 22 negara. Padahal bahasanya sama, bahasa Arab. Satu bahasa ternyata berdiri di atas banyak negara, 22 negara. Artinya apa? Walaupun bahasa mereka sama, tidak bisa mempersatukan Jazirah Arab. Liga Arab 22 negara, padahal bahasanya sama. Coba sekarang kita lihat Indonesia. Ada berapa bahasa, Bu? 726 bahasa. Ada berapa suku? 1400 suku bangsa. Ada berapa agama? 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang tadi kita lihat bagaimana cara mereka berdoa masing-masing. Tapi hebatnya apa? Walaupun kita ada 726 bahasa, 1400 suku bangsa, tapi kita bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indo. Kalau ngomong Indonesia yang semangat dong, Indonesia. Nah, kebersamaan ini mohon maaf, yang sudah teruji dengan kemerdekaan yang sudah begitu lama. Hari ini ada upaya-upaya orang tidak nyaman dengan kebersamaan Indonesia. Apalagi kemarin musim pandemi Bapak Ibu, mohon maaf, banyak orang yang khawatir mati. Akhirnya belajar agama, dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari guru agama. Ternyata ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengajarkan agama yang kurang baik. Yang terjadi apa? Banyak orang salah paham dan bahkan pahamnya salah. Ngaji itu memang harus cari guru. Karena dikatakan dalam kitab taklim, al ilmu bila syekhin fasaihu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Makanya zaman dulu belum medsos, itu ramenya orang ngaji melalui radio. Kadang-kadang kita nggak tahu itu siapa yang ngomong, tapi kita percaya kebenarannya.
Padahal sing jenenge radio niku nyuwun sewu, ana suarane ora ana wujude. Makanya kemudian apa? Ketika muncul Covid, ada upaya-upaya orang pengen merusak ketentraman bangsa Indonesia. Contohnya umpamanya, begitu banyak paham yang mengajarkan kebencian kepada pemerintah. Dalam hal ini saya mencatat, ada beberapa ciri pemuka agama yang mengajarkan radikalisme kepada umatnya. Coba kita lihat, apa saja ciri-cirinya. Mungkin di layar bisa dilihat. Ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Rakyat toh? Matamu belabur kok. Oh, ketutupan. Wis penting ngrungokke cangkemku ya. Yang pertama apa? Tidak pernah bisa menerima khilafiyah, perbedaan. Padahal mohon maaf, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Saya suka pakai baju hitam, Pak Kapolda suka pakai coklat, ya lumrah wong polisi kok. Bahwa kemudian apa? Inna ja'anakum syu'uban wa qabail. Ini menjadi sebuah keniscayaan. Maka orang berbeda itu biasa. Yang menjadi persoalan di Indonesia itu adalah menganggap tafsirnya paling benar dan menyalahkan tafsir orang lain salah. Apalagi mohon maaf, menafsirkan agama dengan kemampuan akalnya sendiri. Kudune lah berdebat ngene loh. Saya menggunakan pendapatnya A. Saya menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Gus Halim pakai Imam Maliki. Menggunakan pendapat mereka. Lah kita berdebat menurut saya. Lah utakmu ki sapa? Man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan kemampuan akalnya sendiri, awas, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Kalau soal beda, kan Gus Miftah sering bilang, wong takbir sholat gitu loh, Nduk. Ya beda-beda toh. Coba gerakan sholat jenengan pirsani. Kalau soal usoli umpamane, NU pakai usoli, Muhammadiyah nggak pakai usoli. Ya ora apa-apa toh, sing penting sholat. NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Ya biasa toh. Sejak kapan identitas kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah? Itu pendapatnya imam. Imam Syafi'i sama Maliki kunut, Hambali Hanafi nggak kunut. Santrinya Hambali pernah makmum kepada imam yang menggunakan kunut. Matur Pak Kiai, saya kemarin sholat subuh imamnya pakai kunut, padahal saya mengikuti Anda nggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban Imam Hambali, makmum itu mengikuti imam. Allahumma hdina fi man hadait. Mau nggak mau yuk amin. Ini soal tafsir ya. Bapak Ibu, ribuan orang ini begitu melihat panggung, panggungnya sama. Tapi nanti ketika pulang, suami, istri, anak ketika ditanya, kamu tadi di panggung lihat apa? Kira-kira 3 orang itu kira-kira pendapatnya beda apa enggak? Beda. Yang satu mengatakan, saya tadi melihat Pak Kapolda pakai baju coklat. Saya tadi melihat Pak Danrem pakai baju hijau. Yang dilihat apa lagi? Ada yang lihat, kamu apa? Oh tadi Gus Halim. Dari awal pengajian sampai terakhir mengdungkelu, ngapa? Rakwat ngundang Gus Miftah, umpamane. Ini panggungnya sama, dari 3 orang menghasilkan pandangan yang berbeda. Ibu-ibu yang jilbab merah ditanya, kamu tadi di panggung lihat apa? Gus Miftah ganteng. Aku tahu kamu pakai jilbab merah karena menarik perhatianku. Ya Allah kemayune, ya Allah. Ini gak sempake ya abang. Samanya coba kalau kita ngomong lalu lintas. Di depan pasar Bantul terjadi kecelakaan. Tabrakan umpamanya. Dar umpamanya gitu. Tabrakan. Begitu kasus tabrakan itu terjadi, yang melihat 3 orang. 1 kiai, 2 polisi, 3 makelar. Kira-kira cara pandangnya beda enggak? Beda. Pak Kiai wonten apa? Kecelakaan. Lah pripun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kiai kok normatif. Ditanya sama polisi, Pak polisi kecelakaan, apa yang terjadi? Kalau dilihat dari kecelakaannya,
Ini berawal dari pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi. Pokoknya polisi yang paling mesake itu lalu lintas. Sering kena serangan hoax. Hati-hati, naik motor pakai sandal jepit, ditilang. Itu hoax, berita bohong. Itu hanya himbauan, Bapak Ibu kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian Pak Polisi takut kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Karena kalau sampai ibu-ibu ditilang berpotensi sandal jepitnya iso napui cangkeme polisi. Lah ngerti dhewe wong Bantul ibu-ibu, rating kanan belok ngiwo. Wong ya teko iki. Ya melu guyu itu. Jilbabe abang. Kalau yang lihat polisi, ini terjadi pelanggaran lampu lalu lintas. Tapi kalau yang lihat makelar dan mohon maaf diar, gimana Pak Makelar? Wah, ini kerusakan motor 30%. Motor ini harganya 10 juta, rusak 30%. Berarti apa? Harga motor kemungkinan antara 5 sampai 7 juta. Coba Bapak Ibu, kejadiannya sama, berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu klaim tafsir kita paling benar dengan menyalahkan orang lain? Gak bisa dong. Coba bagaimana kemudian memahami perbedaan antara Imam Malik sama Imam Syafi'i mengenai perdebatan apakah rezeki itu sudah dijamin tanpa bekerja atau mendapatkan rezeki itu harus pakai bekerja. Menurut Imam Malik, kalau sudah jatahnya gak usah bekerja, dia akan dapat rezeki. Menurut Imam Syafi'i, gak mungkin dapat rezeki tanpa bekerja. Artinya apa? Menjemput rezeki Allah harus dengan bekerja. Menurut Syafi'i, dua-duanya gak mau kalah. Singkat cerita, Syafi'i pulang, ketemu sama orang Yahudi. Mas Syafi'i, mau gak kerja tempat saya? Apa pekerjaannya? Metik buah anggur. Coba. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja, dia pengen membuktikan kepada gurunya Maliki bahwa mendapatkan rezeki harus dengan jalan bekerja. Selesai bekerja di kebun anggur, Imam Syafi'i mendapatkan sekeranjang anggur yang bagus. Dia pulang ke rumahnya Imam Malik dengan mengatakan, Pak Kiai Imam Malik, coba lihat, gara-gara saya bekerja, saya mendapatkan rezeki dalam bentuk satu keranjang buah anggur. Mereka berdua kemudian makan. Imam Malik makan sambil tersenyum. Imam Syafi'i mengatakan, berarti teori saya benar Kiai, bahwa mendapatkan rezeki harus dengan cara bekerja. Di saat Imam Malik makan, dia bilang, podo Imam Syafi'i, aku yo ora kerja, dene aku yo iso mangan anggur. Tapi nggih nyuwun sewu wong Bantul rasa melu-melu kaya Imam Malik. Ora usah kerja karepe pengen mangan. Gusti Allah niku umpama njandekke jenengan iso mangan tanpa kerja kuwi ya iso. Tapi nyuwun sewu, kenapa Allah minta kita untuk bekerja, perintah kita untuk bekerja? Mendapatkan sesuatu dengan bekerja terlebih dahulu itu lebih indah dibandingkan tidak bekerja mendapatkan sesuatu. Maka Bapak Ibu mohon maaf, soal perdebatan itu pasti ada dengan dalil masing-masing. Contoh soal tahiyat. Imam Syafi'i ketika sholat tahiyat, beliau mengajarkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Syafi'i begini. Begitu fil alamina innaka Hamidum Majid. Turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. Lane ngadeg loe mudun. Maka apa? Orang radikal itu tidak bisa menerima perbedaan. Seolah-olah dirinya paling benar dan orang lain salah. Ayo selawatan di sini, selawatan men Nabi. Semuanya bawa HP enggak? Mau selawatan? Semuanya diangkat flashnya, HP-nya dihidupkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin
wabil hadi rasulillah wa kulli mujahid